Kirus Margono disambut baik, respon kagum Ivar Jenner dan Justin Hubner jelang laga Timnas. Pemain baru Timnas resmi terbang ke Paris. Pengakuan Erick Thohir jelang laga Timnas soal Elkan Bagot dan Justin Hubner. Target pelatih baru Timnas Vietnam jadi bulan-bulanan. Sen Petinama berpeluang pindah klub. Martin Paes terus tuai pujian positif. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner, kabarnya memberikan respon kagum usai mengetahui ia mendapatkan apresiasi dari salah satu pelatih kenamaan asal Italia yaitu Roberto Mancini. Mantan pemain Timnas Italia itu menyebut bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner masuk dalam daftar pemain yang menonjol saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 kemarin. Pengakuan Mancini soal kemampuan Ivar Jenner dan Justin Hubner itu didapat setelah ditanya oleh Hamdan Hamidan pada laga Indonesia versus Irak. Menanggapi unggahan tersebut di Instagramnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner pun memberikan respon dengan mengisi kolom komentarnya dengan emoji. Ivar Jenner menampilkan emoji mata berkedip dalam komentar itu, sementara Justin Hubner menaruh gambar yang menunjukkan gestur seseorang yang mengangkat kedua tangan. Ya, netizen pun ramai berkomentar menanggapi respon dua pemain tersebut dengan penuh bangga. Di tengah impian tampil dalam ajang Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Vietnam disebut malah memberikan target yang terbilang aneh untuk pelatih barunya. Ya, seperti diketahui, VFF baru saja mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih kepala yang baru di Timnas Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan meneruskan tugas pelatih sebelumnya, yaitu Philippe Tausir di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tersisa dua pertandingan di grup F, kecil kemungkinan bagi Timnas Vietnam untuk lolos ke tahap kualifikasi berikutnya. Melihat kecilnya peluang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, kemungkinan besar fokus utama Kim Sang-sik bersama Timnas Vietnam adalah kompetisi lain, yakni di Piala AFF 2024. Di mana turnamen yang kini berganti nama menjadi Piala ASEAN tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024 nanti. Namun di ajang tersebut kabarnya VFF bukannya memasang target tertinggi atau juara, melainkan hanya sebatas babak semifinal. Sekretaris Jenderal VFF pun mengatakan bila pihaknya memberikan target kepada Kim Sang-sik untuk mencapai semifinal Piala AFF 2024. Pimpinan VFF itu tidak menyebutkan kemungkinan Timnas Vietnam menjuari Piala AFF 2024. Menanggapi target yang dipasang oleh VFF tersebut, salah satu media Vietnam yaitu Danfit memberikan sorotan tajam. Kabarnya ia mengklaim bahwa target tersebut merupakan sebuah kemunduran bagi sepak bola Vietnam. Berkaca dari pencapaian impresif sebelumnya, Danfit menilai bahwa target yang diberikan VFF kepada Kim Sang-sik sulit dipercaya dan bahkan cenderung aneh. Target lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 sulit dipahami, bahkan aneh jika dibandingkan dengan perkembangan dan posisi sepak bola Vietnam, tulis Danfit. Target pencapaian semifinal Piala AFF 2024 hanya cocok untuk tim seperti Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Level sepak bola Asia Tenggara tidak sulit bagi tiga tim berprestasi seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Artinya, Timnas Vietnam membutuhkan target minimal mencapai final dan target tertinggi adalah menjuari Piala AFF 2024. Jika melihat target Vietnam hanya ingin lolos semifinal Piala AFF 2024 itu sangat aneh. Incar tiket Piala Dunia 2023 namun tak berani pasang target juara regional, tegas media tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurti klub Liga Jepang yaitu Cerezo Osaka untuk kembali meminta izin Justin Hubner bisa memperkuat Timnas Indonesia U23. Mengingat Liga Jepang musim ini masih masuk babak awal sehingga Ketum PSSI meminta pengertian dari Cerezo Osaka. Memang kita kehilangan Justin Hubner yang telah dipanggil oleh Cerezo Osaka, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir Senin 6 Mei 2024. Saya sudah kirim surat ke Cerezo Osaka untuk bisa kembali membantu kita karena toh Liga Jepang ini belum babak akhir, ini baru babak permulaan, sambungnya menegaskan. Erick Thohir pun sangat berharap bahwa Cerezo Osaka mau melepas Justin Hubner ke skuad Garuda Muda, karena di sisi lain hal itu menunjukkan hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan juga Jepang. Saya harap Cerezo Osaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Saya harap Cerezo juga terus membantu sepak bola Indonesia, tutur Erick Thohir.
Selain Justin Hubner, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut juga terus merayu klub Elkan Bagot yang baru saja sukses promosi ke Premier League. Tujuannya adalah supaya Elkan Bagot dilepas ke timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Kami sedang mencoba menarik Elkan Bagot sebab Bristol Rovers ia sudah tidak bermain. Ipswich Town juga telah naik ke kasta Premier League, ujar Erick Thohir. Kami sedang mencoba merayu Ipswich Town untuk mau melepasnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade Paris, tegas Erick Thohir. Penjaga gawang Persebaya Surabaya yaitu Ramadan Andika disebut menyambut positif hadirnya pemain diaspora, khususnya kiper klub Amerika Serikat yaitu Martin Paes dan Cyrus Margono yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Menurut Dika, jika hal tersebut menjadi langkah positif untuk kebaikan timnas Indonesia, maka akan didukung. Kalau saya pribadi, jika memang menjadi salah satu yang terbaik buat timnas Indonesia, tidak masalah. Sebagai masyarakat, mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI, ucapnya dalam keterangan di Surabaya. Selain itu, dirinya menilai apa yang dilakukan oleh PSSI bukan semata-mata untuk bagus-bagusan saja. Karena PSSI melakukan itu bukan untuk foya-foya saja, inginnya menjadikan timnas Indonesia lebih kuat di ajang internasional, ujar Dika. Sebelumnya, dua penjaga gawang masing-masing dari klub Amerika Serikat dan Yunani itu resmi menjadi WNI setelah mengikuti proses pengambilan sumpah WNI-nya di Kanwil, Jakarta kemarin. Cyrus Margono mengambil sumpah WNI terlebih dahulu pada 21 Maret bulan lalu, sementara Martin Paes melakukan hal yang sama pada 30 April bulan kemarin. Sen Patinama harus merasakan pengalaman pahit sejak memilih hengkan dari Viking FK ke Kasaepen pada musim ini. Bek sayap kiri timnas Indonesia itu harus melihat Kasaepen terdegradasi dari kasta teratas Liga Belgia di akhir musim 2023-2024 ini. Sen Patinama dan rekan-rekannya dipastikan turun kasta setelah kalah 0-1 dalam laga playoff degradasi Senin dini hari tadi. Sen Patinama sendiri bergabung dengan mantan klub Jordi Amat itu pada Februari 2024 lalu. Dia datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama klub Norwegia Viking FK. Lihat dari Transfermarkt, Sen Patinama diikat kontrak Kasaepen hingga 30 Juni 2026. Melihat timnya turun kasta, Sen Patinama berpeluang untuk menjadi klub baru musim depan. Terlihat fasih saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Martin Paes lagi-lagi mencuri perhatian warganet usai resmi menyandang status WNI. Martin Paes resmi sebagai WNI usai mengucap sumpah kebangsaan di Jakarta. Kapasitasnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kini tidak diragukan lagi. Ya, barulah kemarin Martin Paes benar-benar mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Namun sebelum itu, publik Indonesia patut berbangga. Untuk kesekian kalinya, pemain keturunan telah menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Martin Paes terlihat begitu fasih dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya saat mengambil sumpah WNI di DKI Jakarta kemarin. Momen itu bahkan diabadikan langsung dan kini terus ramai di media sosial. Usut punya usut, pemain keturunan Kediri itu sudah lama belajar bahasa Indonesia. Keseriusan Martin Paes belajar bahasa Indonesia bahkan dilakukan sejak proses naturalisasi baru akan dimulai. Tidak hanya bahasa, akan tetapi juga berbagai hal tentang Indonesia. Martin Paes mengaku sudah belajar Pancasila dan menghafal lagu-lagu Indonesia Raya. Karena itu, saat pengambilan sumpah WNI, ia terlihat fasih menyanyikan lagu kebangsaan ini. Teka-teki apakah Dewangga akan bergabung ke timnas Indonesia U23 akhirnya menemui titik terang. Pemain PSIS Semarang itu resmi berangkat ke Paris untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Kepastian itu setelah PSSI mengirimkan surat resmi ke PSIS Semarang dan terlihat Dewangga berangkat dari Semarang pada Senin sore ini. Setibanya di Paris nanti, Dewangga akan langsung bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 yang telah berangkat dari Qatar pasca Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Bergabungnya Dewangga juga bak kembalinya si anak hilang, mengingat pemain yang mahir bermain di beberapa posisi itu sebelumnya menjadi andalan coach Sintayong. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.